Baik Ustaz, di informasi selanjutnya Ustaz, ini informasi yang bisa menggeleng-gelengkan kepala kita karena ada aksi pengemudi motor yang beramai-ramai berkendara di dalam jalan tol kembali terjadi. Aksi tidak terpuji itu selain dapat membahayakan diri sendiri, juga tentunya dapat membahayakan pengemudi lainnya. Video amatir ini merekam aksi kawanan bermotor berjumlah puluhan orang berkendara di ruas tol layang Pulau Gebang, Kelapa Gading. Bahkan mereka berkendara dengan menutup seluruh lajur. Aksi tidak terpuji itu pun menjadi pembicaraan di dunia maya. Para pengendara motor masuk melalui pintu tol Cakung, Jakarta Timur yang memang tidak ada penjagaan petugas selama 24 jam. Meski demikian, rambu lalu lintas larangan motor masuk tol terpampang jelas. Tentunya aksi tidak terpuji para pengendara motor ini dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengendara lainnya. Malam ya Bang? Kejadiannya dia malam. Malam? Mungkin sekitar jam 3-an apa jam 4-an. Oh, subuh-subuh gitu. Ramai Bang ya rombongan? Itu ada puluhan lebih kayak Bang motor ya. Di sini emang nggak ada gerbang tol ya Bang? Gerbang tol di sini nggak ada Bang. Mungkin yang di Kelapa Gading terakhir ya Bang. Warga berharap adanya upaya penjagaan petugas di pintu masuk tol selama 24 jam. Kini kejadian tersebut ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Astaghfirullahaladzim, masih saja ada orang-orang atau oknum yang susah sekali untuk taat dengan aturan. Dan jelas sekali jalan tol itu bukan untuk roda 2, hanya untuk roda 4 dan selebihnya. Nah, yang mengerikan aksi mereka ini tidak hanya membahayakan mereka sendiri, tetapi juga bisa membahayakan pengendara lainnya. Ustaz Atabik, bisa beri tanggapan Ustaz terkait berita tadi yang sekumpulan pengendara motor tidak taat dengan aturan Ustaz? Ya Mbak Utri, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Kita diminta oleh Allah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada sesama kita, yaitu mentaati peraturan yang sudah kita sepakati. Karenanya seluruh yang kita lakukan dalam rangka taat Allah, taat Rasul, dan taat sesama kita adalah merupakan ibadah di sisi Allah. Kita tidak membatasi ibadah itu hanya dalam konteks ibadah mahdoh. Itu utama tentunya, sholat, puasa, zakat, haji. Namun ada ibadah yang dimensinya dimensi sosial. Ibadah untuk kebaikan bersama. Kalau seseorang taat aturan berkendara, taat aturan di lingkungannya, maka semua orang mendapatkan kebaikan, tidak terjadi keburukan. Dan itu ibadah. Karenanya konsekuensi dari ibadah itu pahala. Sebaliknya, konsekuensi dari tidak patuh kepada peraturan yang itu merupakan ibadah, tentu ada dosa, ada pula hukuman yang disiapkan oleh Allah, atau dalam kehidupan dunia tentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Kita tentu menginginkan keselamatan bersama, kebaikan bersama, kita menginginkan keharmonian bersama. Karenanya peraturan itu adalah sebuah hal yang layak untuk kita patuhi, mematuhi peraturan Allah, Rasulullah, dan sesama kita. Peraturan berkendara, peraturan di jalan, peraturan di sekolah, peraturan di kantor adalah dalam rangka kita menjalankan ibadah di sisi Allah. Kalau itu menjadi ibadah, insya Allah ada pahalanya. Tidak perlu kita khawatir, karena insya Allah dimensi ibadah itu sangat luas. Pada masa yang sama, kalau kita tidak menjalankan itu, maka kita berarti tidak mau menjalankan ibadah di sisi Allah, dan kita tidak mendapatkan pahala, keutamaan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang sudah diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.